Puji Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali buat kita semua. Hari ini kita bersyukur dalam segala keterbatasan yang ada. Kita masih boleh kembali membangun mesbah kita di hadapan Tuhan, mesbah pribadi kita, ibadah kita. Dan hari ini saya rindu untuk kita boleh men-sharingkan firman Tuhan. Satu hal yang sederhana dari firman, saya rindu ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman, mari teman-teman kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berjumpa satu dengan yang lain di dalam persekutuan yang terbatas ini. Dan Tuhan, kami rindu dalam keterbatasan ini pun kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman bahkan setiap kami, supaya iblis tidak mencuri keuntungan dari kelemahan kami. Kami semua diberkati oleh firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Teman-teman semua, saudara-saudara, kita semua saat ini ya kita harus jujur. Kita sedang dalam kondisi yang tidak ada satu orang pun yang mengira atau mengharapkan ya, di mana akhirnya seluruh kegiatan kita menjadi sangat terbatas termasuk ibadah kita. Nah, tetapi marilah kita melihat ini semua selangkah lebih ke depan lagi, yaitu ini semua bukanlah hanya sekedar keterbatasan, tapi dalam keterbatasan inilah merupakan kesempatan kita menunjukkan mesbah pribadi kita di hadapan Tuhan. Ya, hari ini saya rindu untuk saya menyampaikan kebenaran firman yang sederhana banget tentang satu kata yang sering kita sebut dalam kekristenan kita, yaitu iman. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini, yaitu hidupnya saudara dan saya, dikatakan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengingatkan tentang identitas kekristenan kita yang sesungguhnya. Kekristenan bukan berbicara tentang rajinnya atau rutinnya kita datang ke sebuah gedung gereja untuk beribadah. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang hebatnya talenta, kemampuan kita untuk berperan di dalam berbagai pelayanan di sebuah gereja atau bahkan di tempat-tempat lain. Kekristenan itu, saudara, berbicara tentang hidup kita, ya. Satu hidup yang progresif dari kemarin, hari ini, dan esok. Makanya dikatakan hidup sebagai sebuah perjalanan iman. Nah, hidup yang bagaimana? Kekristenan yang harus saudara dan saya jalani. Firman Tuhan ini mengatakan hidup karena percaya. Alkitab bahasa Inggris itu jelas pakai kata walk by faith, berjalan dengan iman. Nah, marilah teman-teman, yang pertama, kita menjalani kekristenan kita ini dengan iman. Paulus sudah mengingatkan jangan dengan melihat. Kenapa? Karena kalau dengan melihat, terlalu banyak hal yang bisa kita lihat dan itu mengkonfirmasi untuk melemahkan iman kita. Ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kenapa kita harus pakai iman di dalam perjalanan kekristenan kita? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, apapun ya bahasa lainnya, yang kita harapkan, yang saudara dan saya harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu, apapun yang tidak kita lihat, yang belum saudara dan saya lihat. Nah, saudara, dari definisi iman ini, kita mengerti betapa iman itu berperan dalam kekristenan kita. Karena dengan iman itulah saudara dan saya kita bisa meletakkan pengharapan kita. Khususnya di masa-masa rasanya kita udah gak punya pengharapan atau dasar untuk berharap. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saat ini kita semua punya pengharapan. Amin. Saya punya pengharapan tentang keluarga saya, tentang pelayanan saya, juga tentang studi saya, apapun. Ada banyak hal yang menjadi sebuah harapan dalam diri saya.
Demikian juga dengan saudara semua. Saudara yang teman-teman yang di KTB FTP ini, saudara pasti juga punya harapan akan studi saudara ya. Kapan bisa terus lagi, kapan bisa ketemu teman-teman ya, kapan bisa menjalani hidup dengan normal, kuliah normal, nongki normal ya, jalan-jalan normal ya, istilahnya ngapelnya bisa normal lagi ya, nongkrongnya normal ya. Saya juga rindu, kita semua rindu KTB kita bisa normal ya, sambil ngakak duduk bareng, makan, minum, membicarakan firman dan sebagainya. Kita semua punya pengharapan, tapi pada kenyataannya saat ini kita sedang menghadapi satu keadaan yang rasanya bertolak belakang untuk pengharapan kita itu bisa terwujud. Kita nggak boleh keluar rumah, kuliah kita dihentikan, kerja dari rumah, ya, pelayanan sementara belum boleh berkumpul di satu tempat, harus berjuang menggunakan teknologi, memanfaatkan apa yang ada yang bisa dilakukan. Ya, makanya saudara, kalau kita melihat itu semua, iman kita jadi kecil. Itulah sebabnya definisi dari iman ini harus kita pahami. Iman menjadi dasar di mana saudara dan saya kita meletakkan pengharapan itu. Jadi nggak goyah. Yang berikut, lewat iman itu juga menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari semua harapan tadi itu belum terwujud, bukan? Ya, kita belum bisa masuk kelas seperti biasa. Saudara dan saya, kita belum bisa kuliah seperti biasa. Saya belum bisa melayani seperti biasa. Tetapi karena iman itulah seolah itu sudah tiba, seolah itu sudah terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau saudara dan saya kita menjalani hidup dengan iman, percaya semua yang kita harapkan tidak hilang, bahkan itu sudah terwujud. Hari ini, sekalipun kita masih dalam keadaan yang belum berubah, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wow, iman juga bukan hanya berbicara tentang memberi kekuatan kepada kita. Tetapi ternyata yang kedua, iman juga berbicara tentang menjadikan kita sebagai pribadi yang berkenan. Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata acceptable, dapat diterima oleh Allah. Saudara, kita berharap setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oleh sebab itu, milikilah iman. Jangan menjadi orang Kristen yang berjalan tanpa iman. Karena hanya dengan iman itulah saudara dan saya, kita berkenan kepada Allah. Masih ayat yang ke-6, Ibrani pasal 11. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa ini dia, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan iman, berarti saudara dan saya, kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dengan iman itulah, di saat-saat sulit seperti ini, saudara dan saya, kita akan lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, pada saat kita nggak bisa datang ke gereja, pada saat kita nggak bisa lagi berjumpa dengan orang-orang yang selama ini kita harapkan bisa menjadi pagar rohani buat kita. Teman rohani, kakak rohani, pembina rohani, apapun lah sebutannya. Saat ini hanya ada kita dengan Tuhan. Jadi mau tidak mau, iman itulah yang memampukan saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan firman Tuhan sudah katakan, Allah, Dia memberi upah kepada kita, saudara dan saya, kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya saudara dan saya kita bisa memiliki iman yang kita butuhkan di dalam perjalanan kekristenan kita? Ada satu kunci sederhana di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita itu timbul rupanya dari pendengaran, bukan melihat. Nah, tapi pendengaran pun itu pun tidak sembarang hal boleh kita masukkan dalam pendengaran kita, yaitu hanyalah pendengaran oleh firman Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, teman-teman ya, bangunlah iman Kristen kita ya. Firman Tuhan jelas, bacalah firman, baca Alkitab. Justru di dalam kesendirian kita inilah
kita punya kesempatan untuk kita membangun iman kita membaca firman. Baca saja ya, dan perkatakan firman itu dengan suara. Satu suara yang dapat didengar oleh telinga kita minimal. Dengan kita membaca firman dengan suara, telinga kita mendengar suara dan itu adalah suara yang memperkatakan firman, maka pendengaran kita itu ibaratnya akan mengirim kembali ke dalam diri kita dan membangun iman kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh men-sharingkan firman, biarlah firman yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Walk by faith. God bless you guys. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.